Iya, karena bertiga kita itu kan ya. Ya, silakan. Pukul 11 setelah teman-teman Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. 1.4 budaya positif. Sebelum itu saya ingin Pak Agus minta tolong untuk memulai kegiatan ini untuk berdoa, memimpin doa kita pada hari ini. Silakan Pak Agus. Saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing bagi yang beragama Islam. Kita awali dengan membaca dan berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setelah ini akan ada sambutan sedikit dari Kepala Sekolah selaku pimpinan SD 018 terkait aksi nyata modul budaya positif ini. Silahkan Ibu Mika. Ini suara guru-guru apa anak-anak ini nanti? Guru, Bu. Hah? Guru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada acara aksi nyata budaya positif yang menampilkan Ibu Ayu Radila Pramita Ayu Neng angkatan 7 Samarinda. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta anak-anak Ibu yang saya sayangi karena ada anak satu. Pada hari ini saya memberikan sepatah dua patah kata tentang aksi nyata budaya positif. Maksudnya budaya positif itu tidak abal-abal. Yang maksudnya tidak ada abal-abal itu yang positif tidak ada gimana Bu Ayu? Untuk anak-anak tidak ada melenceng itu anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau pamannya bermain atau belajar harus nyata atau dengan kata-kata lain yaitu dengan punya hal-hal baik. Punya akal baik, tidak ada yang melenceng. Nah, seperti saya itu senang aja umpamanya lato-lato.
dia tidak menggunakan HP. Ada keponakan disangkin sering main HP, matanya juling. Jadi sekarang kenapa dia fokus ke HP, akhirnya matanya jadi besar tuh begini. Nah, terus dikurangi, HP-nya diambil, akhirnya dia main lato-lato. Tapi jangan juga kalau masih kecil kan lato-latonya kecil, kalau besar kan besar, tapi hati-hati ada terjadi kena mata. Nah itu hati, kadang-kadang anak-anak ini kalau nggak diperhatikan yaitu terlalu karena ketagihan terlalu sering, akhirnya bagaimana ya kuat-kuat menggunakannya, pas sudah lepas kena mata. Nah jadi itu sambil diperhatikan orang tua. Saya tidak panjang lebar karena waktulah yang memberi batas kita, karena hari ini cuma 1 jam ya Bu Ayu. Nah 1 jam, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini berbagi aksi nyata budaya positif ini menampilkan yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya. Oh ya, Ibu Kepala Sekolah ada kegiatan. Baik, saya lanjutkan. Sebelum memulai, sepertinya pada lemes semua. Oke, saya akan meminta izin untuk Bapak Ibu guru bisa berdiri. Ya, kita berdiri dulu supaya tambah semangat. Kita akan bergerak sedikit, ya, yel-yel guru penggerak. Ya, ini saya buat sendiri. Jadi nanti bisa diikuti gerakan saya. Oke. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, mana suaranya Bapak Ibu? Oke, siap. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan duduk. Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah hadir pada kegiatan aksi nyata ini. Saya sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah hadir di sini, dan tidak lupa juga saya mengucapkan salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru. Mari kita belajar bersama, berbagi pengalaman, berkolaborasi, saling mendukung, dan mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Saya berada di depan ini bukan berarti saya lebih pandai, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih hebat dari Bapak Ibu guru. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru lebih hebat dan lebih berpengalaman daripada saya. Akan tetapi, saya memiliki tugas untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak kurang lebih 4 bulan ini kepada Bapak Ibu guru. Nah, salah satunya adalah aksi nyata saya pada hari ini. Baik, selanjutnya latar belakang. Latar belakang kenapa ini dibuat adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memiliki iklim yang positif, menyenangkan, menanamkan budaya positif sejak dini. Iklim positif sekolah merupakan budaya sekolah yang kondusif, dapat mengembangkan karakter positif bagi lingkungan sekolah, sehingga seluruh warga sekolah merasa nyaman, aktif, dan bergairah, sehingga lingkungan sekolah sangat baik bagi karakter positif siswa. Nah, ini menurut Daryanto Muhammad Farid 2013 ya, diharapkan kebiasaan positif ini dapat mengakar kuat sehingga menjadi motivasi intrinsik siswa yang dilakukan siswa secara sadar tanpa paksaan dimanapun siswa tersebut berada. Nah, hal ini tentu saja sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai kodrat alamnya, menebalkan laku ke arah yang positif. Nah, jadi untuk modul yang sudah saya lalui sebelumnya, Ki Hajar Dewantara ini, kalau ada peribahasa orang anak itu seperti kertas, Bapak Ibu. Kata mereka seperti kertas, kitalah yang menulis, yang mengukir kertas. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tidak. Siswa itu sudah memiliki sesuatu yang dia bawa dari lahir. Dan tugas kita sebagai Bapak Ibu guru adalah bukan menulis, tapi kita menebalkan laku baiknya.
Jadi siswa itu waktu lahir itu bukan kertas kosong, dia sudah ada tulisan buram di kertas itu. Tapi sebagai Bapak Ibu guru, kita bertugas untuk menebalkan laku baiknya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Menurut kodrat alam, yaitu kodrat yang sudah dia bawa dari lahir. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara murid itu bukanlah kertas kosong, tapi kertas buram yang harus kita tuntun, bukan menuntut. Ya, berbeda karena Ki Hajar Dewantara adalah mengembangkan bahwa pendidikan itu harus menuntun. Jadi siswa itu apa yang digariskan itu kita tuntun supaya menjadi hal yang baik. Nah, tentu saja keterlibatan ini tidak bisa hanya 1-2 orang atau pemimpin saja. Tentu saja ini warga sekolah diperlukan untuk bekerja sama, ya. Lanjut, tujuannya adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang disepakati. Yang kedua, menumbuhkan pembiasaan budaya positif pada anak berdasarkan motivasi intrinsik dengan sadar tanpa paksaan. Jadi siswa itu tidak boleh dipaksa. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik melalui budaya positif. Yang terakhir, menjalankan posisi kontrol sebagai manajer saat mengatasi masalah siswa. Ini tujuannya, ya, tujuan aksi nyata hari ini. Jadi saya harapkan budaya positif itu akan tumbuh di siswa melalui Bapak Ibu guru, ya, dan mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dimana sekarang ini sudah mulai dicanangkan. Dan terakhir adalah sebagai Bapak Ibu guru kita harus sebagai posisi kontrol. Nanti kita bahas lebih lanjut apa itu posisi kontrol. Nah, ini aksi nyata yang sudah saya buat di kelas, yaitu budaya positif siswa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi begini Bapak Ibu guru, yang dilakukan ini adalah siswa itu diajak untuk bekerja sama. Jadi kita menyiapkan menyiapkan poster lah atau kertas. Terus kita tanya sama anak-anak di kelas ini, kalian supaya senang belajarnya maunya apa sih? Maka anak-anak itu akan menimbulkan, Bu, enggak boleh ribut. Oke, berarti bukan kita yang mengatur aturan ini, tapi kita anak. Oh, berarti mereka sadar bahwa ribut ini enggak boleh, tidak menyenangkan. Berarti kita memberi pilihan, bukan kita yang mengatur. Misalnya, si A, kamu udah boleh ribut. Si B, kamu jangan terlambat. Enggak, berarti kita menawarkan ke anak, kalian maunya apa sih? Silahkan tulis, ini saya buat di kertas post-it. Silahkan tulis kesepakatan kita, kira-kira kalian maunya apa? Akhirnya mereka muncul sendiri. Si A bilang, Bu, tidak boleh terlambat. Oke, tulis. Berarti kata tidak terlambatnya kita rubah menjadi positif. Karena kata terlambat itu adalah bahasanya itu negatif, tidak terlambat. Maka yang di otak anak-anak itu akan terlambat. Jadi kita rubah. Datang tepat waktu. Maka datang tepat waktu mereka ngetulis di situ. Oke, dari misalnya si Jaya datang tepat waktu. Oke, sepakat anak-anak? Maka mereka bilang sepakat. Oke, berarti ini aturan bukan ibu guru yang buat, tapi saya lempar. Kalianlah yang konsisten dan meyakini bahwa datang tepat waktu itu dapat menyenangkan suasana kelas. Lanjut lagi, ada lagi yang sebut, Bu, enggak boleh ribut. Oke, berarti kita ganti katanya dengan positif. Misalnya, tidak boleh ribut, maka di kelas harus tenang. Nah, mereka tulis, akhirnya mereka tempel nih, macam-macam nih. Saya sebutkan, sepakat. Berarti ketika anak-anak itu melanggar aturan disiplin yang mereka sepakati, tentu saja ada konsekuensinya. Tapi mereka sudah tahu apa yang diatur di sini. Jadi kalau pelajaran ibu guru, apa kalian sudah ingat nggak? Ingat Bu, apa aja? Jadi mereka ingat. Karena apa? Karena bukan saya yang buat, tapi mereka sendiri yang merasa bahwa mereka yakini bahwa oh ini benar gitu. Jadi peraturan itu bukan serta-merta untuk menakuti mereka, tapi peraturan itu harus mereka sadar benar bahwa itu tidak harus dilakukan. Oke, saya lanjut. Ini aksi nyata yang sudah saya buat. Konsep utama modul budaya positif di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan, keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol, teori motivasi dan hukuman, kebutuhan dasar manusia dan dunia dan resistensi segitiga restitusi. Nah, sekarang coba saya mau Pak Agus, boleh Pak Agus maju dulu ke depan Pak Agus. Nah, dan Pak Fajri, boleh Pak Fajri coba maju dulu ke depan. Begini, tangannya mengepal. Nggak apa-apa. Ya, maju dulu Pak Agus. Kasih lihat dulu sama teman-temannya. Pak Fajri. Oke, kita membuat kegiatan cobalah buka.
Ya, contoh Pak Agus tangannya mengepal. Tangannya mengepal, ya begini. Sekarang buka, Pak Fajri mencoba membuka tangan. Begini Pak Agus. Nah, sekarang coba Pak Fajri buka, itu seolah-olah di tangan Pak Agus ini ada yang berharga, misalnya emas atau berlian. Sekarang coba Pak Fajri buka tangan Pak Agus, itu ada yang berharga, coba. Oke, baik. Tidak dibuka ya, karena menurut Pak Agus itu berharga. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Fajri ya. Jangan keras-keras Pak Fajri, sakit kata Pak Agus ya bukanya. Oke, baik ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau Pak Agus membuka kepalan tangannya tadi? Tidak. Oke. Kenapa Pak Agus nggak mau membuka kepalan tangannya? Hah? Karena ada sesuatu yang berharga ya Pak Agus ya, ceritanya itu tadi. Yang dua, apakah Anda atau B menutup kepalan Anda, mengapa? Kenapa? Tadi ya, berharga. Tiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali tadi? Pak Agus. Ya, Pak Agus lah yang memegang kendali tadi. Jadi, sebagaimanapun Pak Fajri berusaha membuka, maka kontrol diri itu bukan dari Pak Fajri. Sebagaimanapun respon kerasnya Pak Fajri membuka tadi. Ya, maka di sini bisa kita lihat bahwa kontrol diri itu bukan orang lain yang memiliki kontrol, tapi diri kita sendiri. Begitu juga siswa. Ya, kita tidak bisa suruh siswa kita, kamu nyapu. Sebagaimanapun kamu suruh dia nyapu, kalau dia tidak mau, maka dia sendiri mengontrol diri, ngapain nyapu. Begitu ya, Bapak Ibu ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi yang dilakukan Fajri tadi adalah stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Bagaimana seorang bisa berubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Ya, jadi tadi yang dilakukan Fajri, seandainya siswa tersebut terpengaruh oleh stimulus respon, stimulus dari Pak Fajri itu untuk membuka tangan Pak Agus, dan Pak Agus membuka, maka artinya Pak Agus terpengaruh melalui stimulus respon. Tapi tadi tidak, karena Pak Agus memiliki teori kontrol. Nah, perbedaannya adalah, nah ini, ya, ini perbedaannya. Ya, seperti dilihat, yang terakhir, ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu tadi yang maksudnya. Maka kita merubah paradigma kita sebagai Bapak Ibu guru bahwa siswa itu bukan orang yang bisa diperintah karena mereka memiliki kontrol diri sendiri. Ya, seperti tadi ilustrasi Pak Agus. Pak Agus tidak bisa diperintah, kalau dia nggak mau buka ya dia nggak mau buka, gitu ya. Jadi kita merubah paradigma menjadi stimulus respon, kita mengajar, kita berharap siswa pintar, tapi kita menjadi teori kontrol. Oke. Makna disiplin ya, lanjutannya makna disiplin, mengapa kita melakukan sesuatu. Nah ini, kira-kira kenapa kita mengajar katanya ya, untuk mendapatkan gaji, karena ada sesuatu ya. Pasti misalnya kenapa siswa mau ranking 1 misalnya, karena mau mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Jadi di sini sebelum kita tanyakan diri mengapa kita melakukan segala sesuatu, apa karena melakukan dorongan dari lingkungan atau melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan. Jadi begini, kalau saya ngomong disiplin itu, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Coba Bu Sisi, disiplin itu kira-kira apa ya? Menurut pemandangan Bu Sisi. Kalau disiplin itu menurut Bu Sisi, karena kan selama ini kita menegakkan kedisiplinan ya ke siswa. Menurut Bu Sisi, disiplin itu apa? Mengikuti peraturan. Oke. Betul, mengikuti peraturan ya. Tapi kira-kira kalau disiplin ini kebanyakan itu kita merasa nyaman enggak? Misalnya gini, masuk mall harus pakai masker, padahal kita nggak pingin, nggak enak. Betul nggak? Disiplin itu sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman kita lakukan. Misalnya pakai helm gitu ya, berat pakai helm kita jalan, tapi sama Pak Polisi harus gitu. Berarti paradigma kita disiplin itu sesuatu yang berat, yang terpaksa karena berat banget ya. Itu paradigmanya disiplin. Nah itu kan kita rubah. Ya, Bapak Pendidikan K.H. Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Berarti kalau orang kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain akan mendisiplinkan diri kita. Nah, baik ini, dan dilanjutkan dengan Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Maka bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, ya. Jadi yang dimaksud ini adalah siswa itu kita disiplinkan secara internal mereka, bukan karena takut sama Bu Nelly, takut sama Pak Bayu, ya. Ya ini yang akan kita terapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diani Gosen dalam bukunya Rekonstruksi School Discipline, menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, ya. Nah, ini sejalan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, ya, kesadaran. Itu yang harus kita bangun Bapak Ibu. Jadi murid-murid kita itu harus sadar betul apa itu disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, tentu saja harapan kita seperti ini Bapak Ibu. Jangan pada saat mau masuk kelas tidak ada gurunya berhamburan. Begitu ada gurunya dilihat, ada Bu Eda, baru mereka masuk. Itu artinya apa? Mereka tidak memiliki disiplin intrinsik. Ya, harapan kita tentu saja ada tidak ada gurunya, maka mereka sadar betul bahwa ini yang harus saya lakukan sebagai siswa. Ya, ini yang harus kita kembangkan. Nah, nilai-nilai disiplin tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Ya, tentu saja kedisiplinan itu punya tujuan khususnya untuk sekolah kita. Tujuannya apa? Ya, Ki Hajar Dewantara pendidikan mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Begitu juga dengan William Glasser, ya, mengaitkan nilai-nilai kebajikan menjadi motivasi intrinsik yang dibangun. Sekarang apa nilai kebajikan sekolah kita? Tentu saja mengacu pada yang sudah diedarkan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini tujuan kita mendisiplinkan siswa sesuai dengan profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan tentu saja ini tidak bisa berjalan kalau hanya satu orang. Karena ini harus disepakati seluruh warga sekolah. Kantinnya, gurunya, tenaga kependidikannya. Jangan sampai satu orang bergerak untuk mewujudkan disiplin ini, tapi satu orang lost. Nah, ini tentu saja nanti akan dia bilang, enak sama ibu ini begini, ibu ini begini. Nah, itu yang harus kita sepakati Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini kita harus memang sepakati bersama. Kita buat visi dan misi bersama sekolah ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Nah, selanjutnya tinggal kita kembangkan lagi apa yang harus kita lakukan secara teknis. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berdisiplin santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, nah sekarang ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, kenapa sih motivasinya? Misalnya Pak Riki, apa sih motivasinya untuk mendapatkan sesuatu? Ada 3 alasannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan terakhir untuk menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, maka saya, apa nih motivasi saya? Mau jadi juara kah? Ya kan? Atau saya mau melakukan sesuatu, saya sembunyi karena takut dihukum kah? Gitu ya. Jadi siswa itu kadang-kadang, kenapa kamu kok diam aja, saya takut ribut, takut dimarahin Bapak Ibu guru. Maka yang dia maksud adalah motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan.
Kenapa kamu latihan terus? Saya mau mendapatkan penghargaan. Nah, itu jadi ada tiga motivasi untuk siswa atau orang melakukan sesuatu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak terpengaruh pada adanya hukuman, hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, harapan kita, murid kita itu misalnya begini, kamu nggak boleh ambil uang temanmu ya di kelas. Harapan kita adalah dimanapun kita berada, ya dimanapun siswa itu berada, mau di SMP, SMA, maka itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dia bahwa mengambil uang orang itu salah. Bukan karena takut, misalnya takut sama Pak Yudi, saya takut sama Pak Yudi karena Pak Yudi galak, saya enggak mau. Nah, bukan karena penghargaan, bukan karena mereka takut hukuman, tapi karena mereka memang mempercayai nilai-nilai kebajikan bahwa mengambil uang orang itu salah. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak murid supaya ke depannya ya itu tertanam kemanapun anak-anak itu membawa diri mereka. Jadi meskipun sudah tidak SD, mereka akan ingat bahwa oh ini salah, saya sudah tertanam di diri saya. Seperti itu. Nah, apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Baik, saya kasih, coba ya, saya lihat sini. Nah, saya ke sini deh. Nah, sebelum itu coba saya ke sini. Yang pertama, coba saya tanya, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Pak Fajri, kira-kira nih si A terlambat nih. Guru piketnya bilang, kamu terlambat, lari 2 kali lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Pak Fajri? Kalau menurut Pak Fajri? Hukuman. Oke. Lanjut, kalau Bu Eda mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, menurut Bunda Eda hukuman. Coba saya tanya Bu Nelly, misalnya nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba Pak Riki, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, ya. Kita sudah menanyakan, kita akan kembali ke sini. Nah, hukuman. Jadi perbedaannya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa kesepakatan. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Sementara konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, batas waktu, murid melakukan kegiatan di luar, misalnya mengobrol, maka murid itu kan kehilangan waktu bermain. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Ya, ini perbedaannya. Nah, ini. Di bawah ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik dan berfokus pada karakter dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, ini saya sudah buat tabel. Ya, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi yang benar itu adalah bagian konsekuensi dan restitusi ya. Kata disiplin tambahan positif belakangnya sesungguhnya merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Baik Bapak Ibu,
Di sini dari jawaban Bapak Ibu, kita akan melihat tadi. Yang pertama, maka ketika kita memberi hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, nih kita hukum nih, dia makan nih. Akhirnya dia menyembunyikan makan. Ayo, iya kamu makan mie, enggak Bu. Jadi dia menutupi kesalahan mereka. Maka dia nggak mau jujur, karena dia takut dihukum. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kamu ambil uang temanmu, kembalikan uang temanmu, tanpa dia menyadari kesalahan mereka. Sementara di bagian konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan, dan ketika murid sudah melakukan kesalahan, maka kita buat restitusi. Murid belajar memecahkan masalah. Ya, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini tadi. Lari mengiringi lapangan bola basket. Kenapa ini lari melakukan bola basket dibilang hukuman? Karena ini tadi, ya, menyakitkan. Ya, karena ketika dia lari di lapangan bola basket, dia dilihat teman-temannya, tentu saja di situ menyakiti dia. Pertama secara fisik, tadi saya bilang hukuman itu dilakukan secara fisik yang pertama. Yang kedua psikis, dia akan malu, ya, masa dia lari gitu ya, dilihatin teman-temannya, maka itu termasuk hukuman. Yang kedua, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi, itu termasuk konsekuensi. Ya, karena apa? Karena itu hukuman tidak menyakiti dia dan tidak mempermalukan dia dengan teman-temannya. Maka itu termasuk konsekuensi. Tadi hukuman dan konsekuensi itu yang pertama tidak menyakiti, yang kedua harus sudah disepakati. Dia tahu kalau dia salah, maka dari awal tadi ada namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang saya buat tadi dari awal, kalau kalian misalnya terlambat, maka saya tawarkan konsekuensinya apa? Menulis ini Bu, oke. Ada juga mereka bilang begini, Bu, lari keliling lapangan, tapi tentu saja itu akan menjadi hukuman karena itu menyakiti mereka. Ya, yang pertama jangan sampai itu membuat fisik mereka tersakiti dan mereka malu dan menjadi traumatik. Kenapa traumatik? Contoh misalnya ada kejadian sekolah anaknya harusnya pakai sepatu hitam, pakai sepatu putih. Akhirnya gurunya bilang, kamu buka sepatumu, maka kamu selama seharian ini sekolah nggak pakai sepatu. Apa yang terjadi? Tentu saja itu menjadi traumatik buat anaknya. Menjadi hukuman, dan dia juga malu sama temannya, dan juga traumatik. Ya, yang pertama, yang kedua tentu saja itu tidak disepakati. Gitu. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Itu menjadi hukuman. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu hukuman. Nah, jadi ada perbedaannya nih. Kalau di sini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hari di sekolah, itu menjadi hukuman, dan tapi bisa juga menjadi konsekuensi. Ketika saya guru olahraga nih murid terlambat, saya sudah bilang murid yang terlambat itu lari keliling lapangan. Kenapa? Itu menjadi konsekuensi. Karena kalau dia terlambat, tentu saja dia belum pemanasan. Maka lari itu tadi menjadi berguna sebagai bentuk pemanasan dia karena dia terlambat olahraga. Maka itu berubah menjadi konsekuensi karena itu bermanfaat, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu harapan kita, jangan menjadi guru yang menghukum. Karena ketika kita menghukum, maka dampaknya itu murid bisa marah, bisa rendah diri, mengasingkan diri, ya. Jadi anak-anak itu akan merasa direndahkan. Jadi harapan kita menjadi guru yang bersepakat. Kamu murid, kira-kira si A, kamu maunya apa? Nanti saya begini. Jadi anak itu tidak kita hukum serta-merta tiba-tiba, kamu terlambat, lari kamu 10 lapangan. Anak ini bingung, pakai baju merah putih, suruh lari. Nah, dan itu menjadi tiba-tiba. Nah, kasihan anak, ya. Harapannya tentu saja kita menjadi guru yang berkonsekuensi. Lanjut. Oke, ini dia dihukum oleh penghargaan, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang jika menggunakan penghargaan. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu bersifat menghukum. Kenapa, Bu? Bukannya penghargaan itu bagus? Ya, bagus. Tapi ketika anak itu mengharapkan sesuatu karena penghargaan terus, maka itu menjadi tidak baik. Yang pertama, apa tidak baiknya? Pengaruh jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, kehilangan motivasi dari dalam diri. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka anak itu akan kecewa dan berkecil hati. Mungkin lain kali saya tidak mau lagi berusaha, saya sudah setengah mati nih mau berusaha, tapi nggak bisa. Akhirnya dia menjadi, sudahlah, putus asa.
Karena penghargaan tadi, seandainya itu berasal dari dalam diri dia, maka dia akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan yang diinginkan. Selanjutnya penghargaan bersifat menghukum. Karena misalnya si A sudah belajar hebat-hebat, dia ranking 1, dan si B sudah belajar hebat-hebat ranking 2. Nah, ketika dia menjadi ranking 2, itu akan menjadi pukulan buat dia. Padahal ranking 2 juga bagus, tapi tujuannya ranking 1. Dan akhirnya itu apa? Menjadi penghukuman buat dia. Kok bisa sih aku ranking 2, padahal harapan aku ranking 1. Nah, jadi penghargaan itu juga tidak serta-merta baik. Jadi harusnya dia merasa bangga juga dengan ranking 2 itu, gitu. Yang selanjutnya motivasi dalam diri. Ya, ini tentu saja contohnya ketika anak-anak pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata dan menyadari bahwa dia bisa membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak itu begitu gembira, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah bisa membaca. Ya, sesungguhnya merupakan suatu penghargaan dari diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, jadi harapannya kita jangan selalu memberikan penghargaan buat siswa kita supaya memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Oke. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan. Nih ya. Pak Anas, guru kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak Ibu Anas, guru kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib antri di pintu kelas. Selalu berebutan masuk dalam kelas. Nah, ini tentunya mengganggu proses pembelajaran. Karena Ibu Anas ini susah menenangkan anaknya, akhirnya Bu Anas berpikir mengenakan stiker bintang. Setiap murid yang masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang, ya. Nah, dan itu akhirnya berpengaruh. Jadi anak-anak akhirnya rapi karena ada stiker bintang. Nah, pada suatu saat Ibu Anasnya sakit, ya. Ibu Anasnya sakit, Pak Heru yang masuk. Bingung Pak Heru karena tidak tahu yang namanya stiker bintang. Akhirnya anak-anak itu susah dimasukkan ke dalam kelas, ya, berebutan masuk. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba Bu Sadariah mungkin bisa membantu menjawab. Kira-kira kenapa ini Ibu Pak Heru ini kok nggak bisa gitu, nggak bisa menenangkan murid nih, gara-gara nggak ada turun Bu Anas. Kira-kira gara-gara apa? Sama mungkin anaknya baru lihat guru yang baru. Oke. Kedua, sebenarnya kalau yang bintang tuh anak tuh belum, Pak Anasnya tadi belum mengenal sama anak tadi. Oke. Ya? Pak Heru. Pak Herunya. Oke, baik. Belum tahu. Oke, baik, terima kasih Bu Sadariah. Oke, menurut Bu Sadariah, muridnya Pak Heru itu belum tahu tentang stiker bintang dan siswa itu baru ngeliat Pak Heru ini masuk ke dalam kelas. Oke. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari pembelajaran, kira-kira motivasi muridnya tadi apa, Bu Sadar? Motivasinya tadi apa? Supaya mereka masuk pertama tadi dengan Bu Anas. Karena stiker bintang tadi kan, artinya siswa itu diberikan penghargaan, baru mereka mau, diiming-imingi, bilang Kak Yudi. Nah, adakah cara lain agar murid itu nggak antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada ini nggak, Bapak Ibu? Ada pemikiran nggak? Itu anak itu ternyata mereka mau itu karena diiming-imingi. Nah, supaya nggak diiming-imingi, supaya mereka bisa rapi itu kira-kira ngapain? Bisa? Coba Bu Eda, kira-kira mereka ngapain itu? Nggak ada motivasi nggak, Bu? Karena nggak ada motivasi, ya. Oke, baik. Nah, motivasi pada kasus di atas adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain, mereka melakukannya karena mendapatkan hadiah, pengakuan, stiker bintang. Nah, ada cara lain agar murid kelas 2 itu tidak perlu pakai stiker bintang, Bapak Ibu. Caranya adalah dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya budaya antri, ya. Melatih murid agar lebih sabar, disiplin dengan memahami konsep antri yang benar.
maka anak juga akan lebih mudah menerapkannya di sekolah maupun di luar sekolah tanpa mengharapkan penghargaan. Itu yang kita maksud Bapak Ibu. Kerepotan kita. Ketika Bunda Eda, oke, kita akan masuk stiker ketika Bu Eda ada kegiatan, masuklah Ibu Sisi, Bu Sisi bingung cara mengatur. Maka yang harus kita lakukan adalah, yuk kita kasih paham anak-anak ini, hei kalian antri, jadi timbullah motivasi dari dalam diri. Ya, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Oke, demikian penjelasan mengenai motivasi hukuman. Tentu saja ini tidak bisa instan ya. Jadi harus keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ya. Nah, ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewajiban atau melanggar aturan, hal ini sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar. Kenapa? Misalnya gini. Kita lihat ada murid kita dulu namanya Jupri gitu ya. Jupri itu nakal bla bla bla. Menurut kita, tapi kita tidak bisa menelisik kebutuhan dasarnya apa sih sehingga dia berbuat demikian. Yuk kita lihat apa saja kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ya, yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atas pengakuan kemampuan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, kalau kita telisik apa yang Jupri dulu alami, kita melihat latar belakangnya, maka dia itu sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang harus kita telisik. Maka kita harus mendekatkan diri kita menurut kebutuhan dasarnya. Ada juga anak yang suka mengganggu temannya. Apa sih kebutuhan dasar? Kenapa sih kok si Pandi ini suka banget ganggu temannya? Kita wawancarai, kita telisik. Ternyata kebutuhan dasar Pandi adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangannya mungkin di rumah kurang, dia suka dimarahin atau apa. Ya itu. Jadi ada 5 ini. Ada 5 yang membuat kesalahan anak-anak kita tuh melanggar aturan. Jadi kita sebagai guru juga harus melihat apa kebutuhan dasar anak-anak kita. Lanjut, mungkin disayangin beda ya. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ya, ada penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, kita biasa menggunakan fisik atau maupun verbal. Saya harap di sini nggak ada lagi ya yang suka cubit, yang suka pukul muridnya kalau nakal. Karena apa? Nih, orang-orang yang menjalani posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Ini ciri-ciri guru penghukum ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini percaya bahwa ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu hanya dengan menghukum. Ya, penghukum itu ciri-cirinya nadanya melotot, matanya melotot, nada suara tinggi, bahasa tubuh menunjuk, menghardik, ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu guru yang tipikal guru menghukum. Ya, bagaimana perasaan murid kalau gurunya seperti itu? Hasilnya kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bertambah agresif, Bapak Ibu. Ya, menurut penelitian, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu mencoret bukunya dan sebagainya. Nah, ada yang lebih parah lagi. Bisa-bisa Bapak Ibu guru akan digores kendaraannya karena dia marah. Ya, itu posisi menghukum. Saya, Bu. Ya, Bu. Harusnya sebenarnya guru-guru yang bagus nih. Cumanya Udah pergi. ya itulah guru bagus aku dengarkan. Iya. Sudah apa boleh buat? Iya itu. Udah bisa diulang lagi. Itu sudah. Ini diulang lagi ya, tapi Pas rapat kah? Iya, bisa saya kasih. Oke, selanjutnya guru pembuat merasa bersalah, ya. Nah, pada posisi ini pastilah adalah beberapa di antara kita karena kita belum memahami apa itu posisi saya sebagai guru. Taunya pokoknya saya jadi guru maunya marah aja gitu. Pokoknya harus kamu ikuti saya atau merasa bersalah. Yang pembuat merasa bersalah ini begini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini
murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi kita nggak boleh tuh merasa, tuh kan kamu sih. Nah, artinya murid itu kan merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, ya. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya nadanya memelas, halus, sedih, ya. Adi, kamu nih bagaimana ya? Kamu sudah berjanji ibu tidak terlambat lagi. Kenapa kamu nih mengecewakan ibu? Ibu kecewa. Nah, bagaimana perasaan murid menurut penelitian ketika kita menjadi guru yang membuat merasa bersalah? Hasilnya bersalah, mereka mengecewakan ibu, murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini berbahaya, lebih dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam dalam diri murid dan menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah. Kalau penghukum tadi, gurunya marah, diam-diam dia robek itu mobil gurunya. Tapi kalau dia merasa, yang pembuat merasa bersalah, perasaan muridnya itu dia memendam. Ya, dia memendam dan dia bisa tiba-tiba meletus amarahnya. Ini yang berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang penghukum sebaiknya kita hindari, yang pembuat merasa bersalah sebaiknya kita hindari juga. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman, ya. Silakan Bapak Ibu guru menganalisa, oh ternyata saya selama ini sebagai penghukum, oh selama ini saya sebagai teman, ya. Jadi ini kita akan menelisik, menganalisa yang mana sih posisi kontrol yang tepat kira-kira untuk merubah sifat yang tadi, disiplin tadi untuk murid. Yang pertama, yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, ya. Posisi teman bisa menjadi negatif, bisa juga menjadi positif, Bapak Ibu. Ya, positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contohnya begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya, dia lebih bersahabat Bapak Ibu. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini enggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata Bapak Ibu enggak mau bantuin saya. Kadang-kadang ada tuh ya, kita punya teman, maksud hati dia teman, kita anggap dia teman, tapi kita kesulitan, teman kita enggak bantu kita. Nah, pada akhirnya kita kecewa sama teman kita, kirain aku sudah bantuin kamu, kirain kamu bantuin saya. Ya, itu posisi teman, akhirnya dia kecewa. Saya menganggap kamu teman, tapi ternyata kamu nggak bantu saya. Kecewa saya, ya. Jadi itu yang berbahayanya, ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, ya. Nah, bagaimana perasaan murid? Hasilnya, murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, Bapak Ibu. Hanya saja, sisi negatifnya, murid akan tergantung dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut, ya. Jadi apa-apa tinggal guru, itu gitu aja yang dia cari, ya. Akibatnya posisi teman akan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Oke, jadi posisi teman itu belum tentu. Ada juga yang bisa guru jadikan teman, ada juga guru yang nggak bisa didekatin murid, itu ada juga Bapak Ibu. Kalau murid dekat tuh dia nggak suka gitu ya, berarti dia nggak bisa jadi teman. Oke, yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Ya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai orang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh misalnya Bapak Ibu sebagai posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita bertanya balik ke murid. Ya, bertanya balik, menyadarkan murid ya di bagian pemantau ini. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data ya. Jadi kalau guru di sini ada guru pemantau, maka dia tuh menghitung tuh muridnya terlambat seminggu ini berapa kali. Itu sebagai pemantau. Oh, ini murid ini bolos berapa kali. Ya, pemantau itu ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, guru, Adikah, Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Berarti di sini bahasanya konsekuensi, berarti sudah ada kesepakatan ya Bapak Ibu antara Pak Guru dan Adi. Paham Pak, saya tinggal di kelas jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, ini berarti ada konsekuensi, berarti ada kesepakatan antara Pak Adi dan Pak Guru. Nah, apa perasaan murid menurut penelitian? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena melanggar suatu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan.
menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini minimal posisi guru yang minimal kita miliki, Bapak Ibu. Kita tidak menghukum murid berlebihan dan tetap membuat murid nyaman dan memantau aktivitas murid sesuai dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Ya. Itu guru sebagai pemantau. Yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, posisi terakhir sebagai manajer. Apakah di sini Bapak Ibu guru sudah menjadi manajer untuk siswanya? Karena posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik kita posisi sebagai guru. Ya, apa itu? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Oke, kita contoh nih ya, manajer. Apa yang kita yakini? Nah, misalnya ada orang salah nih. Apa yang kamu yakini? Apa yang salah? Kita bertanya kepada siswa, ya. Apa kamu meyakini bahwa terlambat itu adalah salah? Kita akan bertanya. Posisi manajer itu kita mencari dulu kesadaran siswa, mencari kesadaran siswa. Jika kamu yakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi misalnya begini, ini ada percakapan Pak Guru. Contohnya Pak Guru, si Adi terlambat. Ini jam 7 dia datangnya terlambat. Pak Guru bertanya, Adi, apakah kamu tahu ini jam berapa sekolah dimulai? Ya, Adi bertanya, tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok apakah akan ada masalah kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Di sini percakapan manajer, itu dia tidak menyalahkan murid, tidak menghukum murid, tapi memberikan solusi dan kesadaran kepada murid bahwa itu salah. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu posisi kita sebagai manajer. Ya, nah apa perasaannya murid pada posisi manajer? Maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ya, jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensi apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini nih contoh. 5 posisi kontrol. Identitas gagal, identitas sukses, ya, motivasi eksternal dan motivasi ekstrinsik. Contoh, guru sebagai penghukum, apa yang terjadi? Maka menghardik, menunjuk, dan menyakiti dan menyindir, itu maka guru sebagai penghukum. Apa ciri-cirinya pembuat merasa bersalah? Berceramah, menunjukkan kekecewaan. Ya, apa posisi kontrol kita sebagai teman? Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Jadi ini ya, kira-kira posisi kontrol kita itu sebagai guru selama ini gimana sih? Ya, dulu saya sebagai posisi kontrol saya sebagai penghukum, karena saya sebagai guru olahraga saya menghukum. Karena menurut saya hukuman itu pantas, karena memang mereka harapan saya dengan dihukum maka mereka merubah. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena tadi posisi kontrol tadi, kalau ketika menjadi manajer, contoh anak berbuat salah, ya, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Ini caranya kalau anak salah dan posisi kita yang terbaik menjadi manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Bagaimana caranya Bapak Ibu menstabilkan identitas? Oke, contohnya, misalnya si Rizky, ya, kita posisi pingin jadi manajer nih, ada anak berbuat salah tidak sesuai keyakinan kelas. Si Rizky nih, contoh misalnya dia berkelahi. Maka yang harus kita lakukan adalah nggak usah marahin dulu. Kita stabilkan dulu identitas dia supaya dia tidak merasa rendah diri. Misalnya begini, Rizky, kamu nih kenapa Rizky? Marah-marah? Enggak, kita stabilkan dulu. Rizky,
Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Tahu Ibu, saya berkelahi. Dia harus sadar dulu. Kalau dia nggak sadar, kamu kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu, saya nggak salah. Bagaimana kita mau menyadarkan siswa tersebut? Jadi dia harus kita stabilkan dulu. Ya, kita stabilkan dulu. Rizky gitu ya, Rizky gitu ya. Kamu ini apa? Saya bilang kamu kenapa dipanggil? Karena berkelahi Ibu katanya kan. Terus kita tanya lagi. Oke, kita stabilkan identitas dia supaya dia tidak menjadi orang rendah diri. Maka kita harus mengatakan begini, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, Rizky, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah membuat kesalahan. Ibu juga pernah membuat kesalahan. Maka kita sudah masuk ke dalam bagian menstabilkan identitas. Dilanjutkan langsung kita validasi tindakan yang salah ya, Bapak Ibu. Nah, validasi tindakan yang salah, kita bertanya lagi setelah kita tanya tadi, setelah kita menstabilkan identitas dia, Rizky, Ibu juga pernah berbuat salah, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi ya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan. Nah, kita tanya, apa alasan kamu berkelahi dengan temanmu? Dia akan mengatakan, ya Bu, saya jengkel, dia gangguin saya, dia dorong-dorong saya. Kita memvalidasi tindakan. Jadi kita menyadarkan dia secara tidak langsung, ya. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sekarang kita tanya, kira-kira kamu maunya apa sih? Maunya saya nggak diganggu teman. Berarti ada tadi 5 kebutuhan. Dia itu maunya tenang, Bapak Ibu, nggak mau diganggu. Ternyata, ya maka kita kan, oh iya berarti kamu nggak suka diganggu. Iya Bu, nah itu kan kita tahu tuh kebutuhannya berarti. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas, paling ujung. Baru kita tanya, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Ingat Bu, apa? Saling menyayangi teman. Nah berarti kan kamu nggak boleh berkelahi sama teman kamu. Nah, baru kita tanya lagi, sebenarnya kamu pinginnya seperti apa sih? Saya nggak maunya berkelahi Bu. Nah sekarang kita tanya lagi solusi. Kalau tidak berkelahi harusnya seperti apa? Nah jadi kita ini sebagai manajer tidak perlu buru-buru memarahi anak, tapi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jangan sampai dia merasa bersalah dan rendah diri dan takut dengan kita. Ya, kita sadarkan tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Sekarang bagaimana caranya kamu merubah kesalahan kamu? Solusinya seperti apa? Nah ini Bapak Ibu, ya, jangan menjadi penghukum, jangan kita merasa membuat dia merasa bersalah. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, maka ini yang kita lakukan, ya, membuat segitiga restitusi. Bukan membuat sebenarnya, lebih ke metode, ya Bapak Ibu, metode untuk menyadarkan siswa bahwa apa yang dibuat itu salah dan jangan dilakukan lagi, tapi bukan berdasarkan kehendak saya, tapi kehendak siswa itu sendiri. Iya Bu, maaf saya datang terlambat Bu. Kira-kira bagus gak terlambat? Enggak Bu. Apa harusnya? Harusnya saya bangun lebih pagi Bu. Dia sadar akhirnya, bukan saya yang bilang, kamu makanya harus bangun lebih pagi, makanya kamu jangan terlambat. Nah itu kan saya yang memberikan memberikan motivasi, enggak. Tapi biar dia sadar, berarti harus apa kamu? Bangun lebih pagi Bu. Nah sekarang kira-kira bisa nggak kamu melakukannya? Bisa Bu. Janji. Konsekuensinya apa kalau kamu datangnya terlambat lagi? Misalnya saya akan ini Bu. Misalnya saya akan menulis di kertas Bu, 1 halaman, saya tidak akan terlambat. Baik. Jadi kita membuat anak-anak itu melalui segitiga restitusi sadar apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, nah ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah. Nah ini bisa kita buat pakai kata-kata ini menjadi segitiga restitusi. Ya, jangan marah-marah duluan Bapak Ibu, apalagi sampai cubit siswanya. Aduh, dilaporkan nanti. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini, kamu pasti punya alasan. Kita tanya bagus-bagus, apa sih kok kamu terlambat? Saya gini, murid saya kemarin terlambat seperti ini. Kenapa kau? Saya tidak bisa marah. Saya bilang begini, nanti setelah selesai, kamu datangin saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Untung saya nggak marah, untung saya menahan emosi. Anu Bu, saya jaga adik, karena ibu saya pergi ke pasar. Nggak ada yang jaga adik saya. Apakah saya sebagai guru tega memarahin dia sementara alasan dia menjaga adiknya, ibunya ke pasar? Nah, itulah kenapa kita menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jangan langsung memarahi siswa, tapi kita tanya dulu. Sadarkan mereka, oh berarti kalau begitu kamu kasih tahu ibunya ya, jam sekolahmu jam berapa, supaya tidak terlambat lagi. Nah, karena kita tidak tahu alasan dia. Nah, ternyata kebutuhan yang dia perlukan itu tadi kasih sayang dan perhatian, karena ibunya tadi sibuk, dia harus jaga adiknya. Ya. Oke, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, keyakinan ini seperti yang tadi disepakati di kelas.
ya, keyakinan kelas namanya. Makanya Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas menurut bidang studi maupun kelas. Jadi dipasang nih Bapak Ibu, nih misalnya ada poster atau apa gitu, anak-anak suruh nempel, tulis sendiri maunya apa. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, Bapak Ibu tinggal tanya, kamu tadi berkelahi ya, sudah lihat keyakinan kelas kita, konsekuensinya apa? Nah, mereka sadar sendiri, bukan kita yang marahin, tapi mereka tahu. Kenapa? Karena mereka sendiri yang buat. Maka ketika kita membuat sesuatu, maka kita konsekuensinya ada dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud tadi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu guru. Demikian aksi nyata saya, modul budaya positif. Harapan saya ini berguna buat Bapak Ibu guru, dan harapan juga bisa kita implementasikan bersama untuk siswa kita, bagaimana pentingnya budaya positif itu bukan berdasarkan dari eksternal, tapi siswa itu sendiri. Karena bukan hanya pintar Bapak Ibu guru, tapi kita sebagai pendidik. Jadi mengajar dan mendidik itu tentu saja berbeda. Contoh saya mengajar, maka yang dibilang pengajar, saya pengajar guru penjas. Tapi mendidik, saya bukan pendidik penjas, tapi pendidik itu ya seperti ini Bapak Ibu. Pendidik itu artinya kita membuat anak-anak itu, mendidik anak-anak itu membuat anak itu menjadi hal yang baik Bapak Ibu guru. Yakin bahwa hal-hal baik itu akan terjadi ke anak-anak dengan tentu saja dengan kebiasaan. Nggak bisa sekali, ya Bu Sisi, nggak bisa sekali kita buat, ayo kita setelah pulang ini kita nyapu. Ada aja tuh yang nggak nyapu, tapi nggak apa-apa. Tugas kita adalah berulang-ulang kali. Jangan juga kita mentang-mentang ada tukang kebersihan, nggak usah dah ada tukang kebersihan, enggak, ya, karena kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama seluruh warga sekolah. Maka kita ajarin aja anak-anak kita, nggak apa-apa, dan supaya harapan kita kebiasaan itu kan muncul terus. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai budaya positif yang sudah saya sharing ini, atau ada pertanyaan atau diskusi atau berbagi pengalaman Bapak Ibu, mungkin ada? Ada pengalaman Bu Sisi mungkin dalam mengajar, Pak Riki, Pak Fajri, ada pengalaman? Saya sudah menjalankan kesepakatan kelas, Bu. Oke. Tapi balik lagi ke anaknya. Bagaimana beda? Sudah balik lagi ke anaknya kalau ketika sudah melaksanakan kesepakatan kelas, banyak yang lupa Bu kalau mereka sudah membuat perjanjian di situ. Itu sih kekurangan dari kesepakatan kelas. Itu akan kayak kalau dari saya ya, yang saya sudah di kelas 6C sih, yang saya udah aplikasikan, hanya jadi jadi hiasan aja. Jadi ya itu mungkin karena dari sayanya masih kurang pemahaman tentang kesepakatan kelas. Baik, terima kasih Bu Eda. Saya mengapresiasi Bu Eda sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu Eda. Berarti mungkin berbagi pengalaman, apakah konsekuensinya itu sudah berjalan Bu Eda? Bu Eda, apakah ketika mereka tidak melanggar kesepakatan itu sudah berjalan konsekuensinya? Kali aja Bu, habis itu ya udah. Oke, mungkin bisa lebih diketatkan lagi bahwa konsekuensi itu kan menjadi kebiasaan gitu ya Bapak Ibu ya, karena memang kita juga sibuk dengan kegiatan kita yang lain ya Bapak Ibu, dan juga waktu. Tapi harapan saya ini akan bisa budaya positif ini bisa kita lakukan demi tadi profil pelajar Pancasila, tentu saja sesuai dengan tujuan sekolah kita. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan Pak Riki. Ya, Ibu, kalau saya untuk mengimplementasikan kebiasaan atau kegiatan positif ini di kelas, kalau saya kan memegang kelas bawah. Saya bukan yang meremehkan anak-anak didik saya, tetapi untuk anak kelas bawah biasanya untuk ketegasan atau keterampilan dia untuk memahami sesuatu kan tidak sebaik yang kelas tinggi. Atas ya. Apakah perlu kalau kita ingin mengimplementasikan ini kita menggandeng pihak ketiga yaitu orang tua mereka untuk diberikan pemahaman, untuk kita bersama-sama kayak Pak Bu di sini di kelas kita ada menerapkan peraturan seperti ini, mohon dibantu ketika dia harus melaksanakan tanggung jawab atau peraturan yang kondisinya tidak lagi di sekolah. Itu kira-kira bisa kan seperti PR itu kan tidak di sekolah dikerjakan. Nah, kira-kira bisa nggak kita atau mungkin nggak kita menggait pihak ketiga itu untuk membantu menerapkan atau menjaga peraturan yang sudah disepakati. Oke, baik, terima kasih Pak Riki untuk pertanyaannya. Saya akan langsung jawab.
Sebentar, sebelum saya jawab, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu yang lain mungkin untuk menjawab, kita sharing-sharing. Ada pertanyaan lain menurut Pak Riki, apakah bisa kita menggandeng wali murid terkait peraturan seperti PR, apalagi untuk kelas bawah? Mungkin ada pertanyaan, Ibu Sadaria? Untuk guru kelas 1 kita sharing berbagi pengalaman. Iya, makasih. Kalau untuk kelas 1 itu mesti dipanggil orang tuanya. Kalau dia punya kesalahan, punya hukuman, harus ada orang tuanya. Itu karena dia kelas 1, dia nggak mengerti. Hari ini kita hukum, besok dia mulai lagi. Itu seperti yang mau saya si Gio lah. Mungkin Pak Adri hafal sama saya Harika. Iya, ya itu. Ibaratnya kita bisa aja kita buat, tapi kita harus berulang-ulang mengingatkan sama anak-anak. Nanti mungkin kita tempelkan kertas yang besar lah, supaya dia melihat dari jauh ini hukuman kita. Dia sendiri yang buat, ibaratnya mereka yang menentukan. Itu aja. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Sadaria. Berbagi pengalaman menurut Bu Sadaria yang sudah kantam ya di siswa kelas 1, menurut Bu Sadaria berdasarkan pengalaman mereka, siswanya bisa Pak Riki ya menggandeng wali murid. Dan untuk dari saya tentu saja, makanya di sini kenapa ini budaya positif ini tidak bisa kita sendiri, kita harus menggandeng seluruh warga sekolah, termasuk wali murid. Makanya kesepakatan itu kalau bisa dipoto, misalnya udah kirim ke paguyuban, Bapak Ibu ini ada kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas dan ada konsekuensinya. Nah, jadi harapan kita Bapak Ibu guru bisa memaklumi ini bagian dari budaya atau pembiasaan baik buat anak murid kita. Jadi Bapak wali murid itu ternyata ada begini, ya jadi kita berbagi, bukan artinya menggurui, tapi kita saling berbagi dan bersepakat ya. Kalau sudah ada kata sepakat, tentu saja tidak boleh ada yang marah ya, Bu Sisi ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Riki. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, Pak Fajri? Ada tadi kata-kata di slide Ibu, membayar impas kesalahan ya. Nah, pukul dibalas pukul, Bu. Betul. Menurut Bu Ayu, bagaimanakah cara kita sebagai guru untuk merubah pikiran murid agar tidak membalas? Oke, baik, pertanyaan bagus dari Pak Fajri. Tadi ada nggak boleh kita balas pukul. Bagaimana sih Pak, Bu, gitu ya kan? Kok supaya anak mukul? Kita panggil kedua muridnya, kita panggil. Nah, bagaimana cara kita supaya yang satu meredam, yang satu ini mau balas nih? Kita panggil. Kalau kita merujuk dasarnya dari manajer tadi, sebagai fungsi guru sebagai manajer, maka kita tidak bisa menyalahkan dua. Kita tanya dulu, kamu pukul dia kenapa? Kita cari kebutuhannya. Ternyata kebutuhannya dia pingin mainan. Ternyata dia tidak bermaksud jahat. Nah, yang pertama tadi sebagai fungsi manajer kita tanya dulu, identifikasi dulu. Kenapa kamu pukul dia? Saya pingin main. Ternyata ada kebutuhan yang dia belum penuhi. Ya, yaitu bermain. Sementara yang satu tidak mau bermain, ada kebutuhan juga, dia pingin tenang. Nah, supaya dia tidak membalas yang itu, maka kita panggil dua-duanya, maka harus ada perdamaian di situ Pak Fajri. Dan perdamaian itu berdasarkan kesadaran diri sendiri. Misalnya dia nggak boleh pukul. Kenapa? Kalau dia pukul, misalnya dia pukul lagi, itu nggak akan ada habisnya. Ya, benar ya Pak Fajri ya. Tapi ketika yang satu memukul, kita stop, kita tanya dulu, kamu mau nggak memaafkan dia? Kira-kira kalau dimaafkan, apa yang terjadi? Kita menyadarkan nih, apa sih kalau kita jadi pemaaf itu, kita berikan pemahaman. Nah, terus yang kebutuhan dasarnya, dia tidak bermaksud jahat mukul kamu, ya, karena tadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin seperti itu Pak Fajri. Kalau kita merujuk kepada posisi kontrol sebagai manajer, nih anak main pukul-pukulan gitu ya. Ya makanya bagaimana nih? Balas aja pukul temanmu gitu. Jangan. Jadi kita di kelas bilang ini, kalau ada teman pukul, lapor ke Bapak Ibu guru. Kita panggil. Nah, kita harus sadarkan dulu kedua anak ini kesalahan mereka dan biarkan mereka memperbaiki. Mungkin seperti itu Pak Fajri kalau menurut berdasarkan posisi guru sebagai manajer. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu Sisi? Ada. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ibu Sri Nuruli? Ya, silakan Bunda Eda. Ini Ibu, bagaimana kan tadi kan kesepakatan kelas ya Ibu ya. Betul. Nah, bagaimana membuat
bawah Bu, yang kelas 1, 2 atau 3, yang dulu kelas 4, 5, 6 mungkin mereka sudah bisa berpikir ya Bu ya. Betul. Bagaimana dengan kelas 1, 2 dan 3 Ibu? Bagaimana nih apa? Minta solusinya. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Bu Eda. Oke. Ini ya, memang kalau kelas 1 2 memang ada drama tersendiri. Tapi saya yakin anak-anak kita itu nggak ada yang nggak ada yang kurang gitu. Kalau saya yakini bahwa murid kita tuh pintar semua, nggak ada murid bodoh. Kalau menurut saya, hanya saja tadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang harus kita pahami gitu, yang harus kita dekati dan kita penuhi kebutuhannya tersebut, kita cari solusi. Nah, untuk kelas 1 dan 2, Bunda Eda bisa melakukannya namanya kesepakatan kelas terbimbing. Jadi bisa kita bimbing, dia kan bisa ngomong apa, nah, tinggal kita yang menuliskan Bu Eda kalau dia tidak bisa menulis, ya. Atau bisa juga tadi ada juga sudah dari wali kelas ya kan. Nah, bisa juga yang bisa yang bisa menulis. Nah, dia menjadi pemimpin. Kamu bisa nulis, temanmu nggak bisa nulis, kamu bantu tuliskan. Maka di situ akan terbantu bahwa temannya akan membantu teman yang lain. Ini yang satu sudah bisa baca, udah bisa nulis. Dia maunya nulis apa? Coba kamu bantu. Jadi artinya kita menggunakan teman kita sebagai temannya dia sendiri untuk tutor teman sebaya. Begitu Bunda Eda. Bisa dibuat seperti itu Bunda Eda. Tanya, kamu maunya apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh ribut. Coba kamu tuliskan, dia nggak bisa nulis. Siapa yang udah bisa baca sama nulis di sini? Misalnya Siti Bu, Siti. Oke, coba Siti bantu temannya nulis apa tadi yang dia minta gitu. Jadi bahasanya gini, kesepakatan kelas terbimbing. Jadi kita yang membimbing. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu untuk membantu jawaban saya? Bu Sadaria, mungkin ada Bu Fajri, guru kelas 1. Ada solusi? Ya, seperti itu Bunda Eda. Mungkin ada lagi? Apakah kesepakatan kelasnya itu kita yang siapkan atau gimana ya? Iya, kita yang siapkan Bunda Eda. Ya, kita yang siapkan. Tetap mereka menempel, ya, tetap mereka menempel. Jadi begini Bapak Ibu. Kenapa kita membiarkan mereka membuat kita foto, kita mendokumentasi, kita kirim ke grup paguyuban. Ini loh Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini dibuat oleh anak-anak kelas 1 sendiri. Jadi orang-orang tuh, oh iya ini, nah baru kita fotokan. Jadi ada dokumentasi bahwa wali murid itu percaya bahwa oh ya memang benar ini dibuat oleh murid-murid sendiri gitu. Akhirnya mereka memahami oh ya ternyata mereka yang minta karena mereka maunya sekolahnya kelasnya kondusif menyenangkan gitu. Kita yang buat dan mereka yang menempel, kita dokumentasikan kirim ke grup paguyuban supaya orang tuanya juga tahu kegiatan. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Oke, baik. Sebelumnya saya sangat berterima kasih Bapak Ibu untuk diskusi pada hari ini. Harapan saya Bapak Ibu guru akan tetap dan terus menjadi guru-guru hebat di SD 018 Samarinda Hulu, dan kebiasaan positif ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, jangan putus, dan harapan saya juga bisa melibatkan seluruh warga sekolah. Ya, baik. Demikian saya akhiri aksi nyata saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu guru. Ya.